boleh memuji, memuliakan namanya. Bapa, kami berterima kasih. Kau sangat-sangat luar biasa. Kami betul-betul dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dan selalu Tuhan pelihara kami seperti biji mata Tuhan. Terima kasih Bapa, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Kami berterima kasih bahwa selalu ada kesempatan demi kesempatan untuk kami dibentuk kembali oleh Tuhan. Diperbaiki lagi oleh Tuhan. Menjadi satu alat yang begitu indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu begitu besar untuk kami. Ingatkan kami terus bahwa salib itu bukti kasih Tuhan yang begitu besar untuk kami. Dan betapa Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu yang berharga di mata-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong hamba-Mu yang menyampaikan dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah melalui link Zoom. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Berkuasa. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus yang pimpin. Supaya firman yang disampaikan ini seperti makanan yang begitu enak Tuhan. Makanan untuk rohani kami. Sebab kami tahu kami hidup bukan hanya dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Bapa. All praises, glory, honor to you God. In Jesus Christ, your Son, our Savior. In Jesus Christ we pray. Amen. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Dan judulnya itu, Betapa Berharganya Engkau. Kalau saya mulai dengan satu pertanyaan boleh? Saya sapa dulu tapi ya, jemaat yang di rumah ini ada link Zoom ya. Shalom yang di rumah, sukacita Tuhan selalu menyertai ya. Baik, kita lihat kata berharga ya, dan ini diambil dari fokusnya di Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7 yang tadi sudah dibaca oleh Ibu Sri ya. Jadi temanya adalah betapa berharganya engkau. Kalau saya mulai renungan ini dengan satu pertanyaan, saudara, kalau saudara menghargai diri sendiri ini atau mau kita bandingkan atau samakan itu seharga apa diri kita? Ada yang bisa menjawab? Jika engkau ditanya oleh seseorang, seberapa berharganya engkau sebagai pribadi yang hidup di dunia ini? Ya, apakah jawabanmu? Ada yang mau bisa menjawab? Berapa berharganya? Seberapa harganya? Karena kalau kita bicara harga, pasti nilai, gitu ya. Harga, nilai. Kalau kita beli barang, ada harganya? Ada ya. HP saya nggak mahal-mahal amat sih, ini udah tahun berapa. Berharga nggak ini? Tergantung yang pakai ya. Ini memang nggak berharga. Bu Rida hilang juga nggak apa-apa kali ya. Bandingkan iPhone terbaru yang berapa puluh juta itu, nggak berharga ini. Bolehlah kita bilang ini nggak berharga, tapi tahu-tahu isinya yang berharga ya. Karena memang orang sekarang ini di dunia ini cenderung kalau bahasa Inggris itu attach, melekatkan dirinya itu dengan benda, dengan barang, dengan harga yang seolah-olah itu mahal, jadi dirinya keangkat mahal gitu. Setuju nggak dengan saya? Beda ya kalau pakai baju yang 50 ribuan dengan baju yang 50 juta ya. Gimana kayaknya kita jalannya itu? Kalau yang 50 ribu ya jalan deh kesobek sini enggak apa-apa. Tapi kalau 50 juta, maaf sebentar. Seolah-olah kita berharga karena apa yang kita pakai. Setuju dengan saya? Pakai mobilnya itu kalau dulu Pak Tumbal keor ya. Keor itu mobil butut gitu di tengah jalan kesenggol beca, masih ada beca ya. Kesenggol nggak apa-apa lah baret dikit kok.
Tapi kalau pakai Rubicon, ya referen ya, walah, nggak boleh itu. Turun dari Rubicon, usap-usap dulu mobilnya ya. Kenapa? Karena barang, karena itu mahal. Dan biasanya harga orang, aduh maaf, Ibu Rida kok tega banget bilang gitu ya. Harga orang tuh seolah-olah senilai dengan barang. Saudara boleh setuju, boleh enggak apa-apa. Karena saya juga ini pengalaman pribadi dan perenungan yang sejauh ini. Karena ketika saya diminta untuk berkhotbah ini dua bagian favorit dari firman Tuhan yang selalu saya baca-baca dan sebagainya. This is really good and this is really so precious to me. Karena di sini Allah menyatakan betapa berharganya engkau. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu suka attach, melekatkan kehebatannya, keangkuhannya, dirinya dengan apa yang bernilai gitu. Ya. Boleh setuju, boleh tidak apa-apa. Karena kalau dia merasa aduh saya mah nggak punya apa-apa, pakai baju juga yang biasa-biasa, lalu mulai bandingkan sama orang lain gitu ya. Dia mah hebat, dia kaya, dia pintar, jabatannya tinggi. Langsung dia merasa kecil. Kalau kerupuk kebanjur air kayak gitu, mengkerut. Banyak orang dalam hidupnya seperti itu, nggak berharga, merasa dirinya nggak berharga, nggak bernilai gitu. Kenapa begitu? Mari kita lihat saya ambil satu bagian dari teori psikologi aja, yaitu bicara tentang self-esteem. Jadi orang ada self-confidence, itu percaya diri, self-esteem itu harga diri. Biasanya orang kalau punya self-esteem yang bagus terhadap dirinya, maka self-confidence-nya akan bagus. Karena dia merasa dirinya berharga. Jadi kalau dilihat apa itu self-esteem, kalau saya membaca dalam bahasa Inggris itu dikatakan begini, how we value and perceive ourselves, it is based on our own opinions and beliefs about ourselves which can feel difficult to change. Jadi harga diri itu bagaimana kita melihat, menilai, mempersepsikan diri kita sendiri, dan itu didasarkan pada pendapat atau keyakinan tentang diri sendiri yang memang itu akan sulit untuk diubah. Itu teori dari self-esteem. Jadi kalau kita memandang diri kita berharga, itu akan enak. Karena kita akan tahu siapa diri kita. Bagaimana kita mempersepsikan diri kita. Bagaimana kita menghargai diri kita. Tapi kalau kita salah menilai, salah mempersepsikan, maka yang terjadi apa? Banyak orang dalam hidup ini tidak punya harga diri. Atau kurang harga diri. Dengan kata lain, minder. Nggak bisa lihat orang lebih hebat dari dia. Nggak bisa lihat orang lebih kaya dari dia. Nggak bisa lihat orang lebih pintar dari dia. Nggak bisa lihat orang lebih berprestasi dari dia. Kenapa? Selalu dia lihat dirinya kurang. Saya mah nggak bisa, saya mah miskin, saya mah bodoh, saya mah gagal, saya mah nggak bisa apa-apa, saya mah dihina orang, saya mah diremehkan, saya mah, ya bagaimana kira-kira orang yang hidup seperti itu? Apakah dia bisa menikmati hidupnya? Kenapa saya berani berkhotbah seperti itu? Saya produk dari keminderan. Saya dulu sebelum bertobat sangat minder. Apalagi kalau sudah bergaul dengan teman yang prestasi, kalau prestasi masih oke lah, masih bisa. Saya juga berprestasi oke lah dari segi achievement. Tapi kalau sudah baju, kendaraan, dan lain-lain, aduh mulai minder. Uang saku, dah nggak punya. Ayah saya seorang
perwira militer, tapi sangat jujur hidupnya. Dan kami hidup sangat sederhana, pas-pasan juga. Kalau dibilang saya itu ongkosnya waktu kuliah ya, dari Cimahi ke Ledeng itu udah dipasin. Jadi saya begitu minder, saya merasa diri nggak punya apa-apa. Saya merasa begitu nggak, aduh Tuhan, aduh baju juga itu aja. Itu barangkali ada nggak sih orang yang bergumul soal baju? Ada nggak yang bergumul soal penampilan? Ada. Saya ingat kalau kuliah hari Senin pasti putih hitam. Minggu depan Senin lagi putih hitam lagi. Besok nanti ganti ini, atasnya ganti ini. Kenapa? Kalau remaja struggling dengan penampilan, kesederhanaan, so nggak bisa terima diri. Aduh Kang miskin banget ya. Orang lain bisa kemana, jajan di mana. Apalagi kalau zaman sekarang, kalau kita tidak bisa mempersepsikan diri kita dengan benar dan menghargai diri kita dengan benar, kita udah termakan oleh arus zaman ini. Saya rasa seperti itu. Kita harus punya prinsip, kita harus punya keyakinan, kita harus bisa menilai kita dengan benar. Jangan kita merasa minder, gak punya apa-apa. Mungkin orang merendahkan kita, mungkin orang menghina kita, mungkin orang anggap, kamu mah apa sih gak punya apa-apa. Tapi sekarang kita tanya kembali, apa kata firman Tuhan tentang kita? Apa kata Tuhan tentang diri kita? Bagaimana Tuhan mengatakannya? Mungkin rumah kita sederhana, mungkin penampilan kita juga sederhana, mungkin rekening kita di bank juga enggak banyak, atau mungkin bahkan hidup pas-pasan gitu. Apakah itu membuat kita merasa tidak berharga? Saya rasa kita harus mempertanyakan lagi ya. Karena kita mau nilai diri kita dari ukuran apa? Pakai nilai apa? Pakai tolok ukur apa? Masih ingat kasus yang terbaru, seorang anak pejabat apa itu ya, pajak. Terus dia apa? Melakukan tindak kekerasan pada seorang pemuda, tapi dia juga anak pengurus salah satu agama di sini. Anak pegawai pajak, merasa diri hebat, pakai apa? Rubicon, ya, keren. Ngoge, motor gede itu, lalu dengan main hantam aja, dan dia merayakan kemenangannya seperti Ronaldo menggolkan gol ke gawang lawan. Padahal yang dihajar adalah anak remaja dan langsung semua turun tangan. Even presiden juga turun tangan, menteri keuangan turun tangan, pegawai menteri keuangan sekarang lagi diperiksa semua yang diperpajakan diperiksa. Kenapa jadi begitu? Karena ada satu orang yang begitu arogan menyatakan kekayaan dan seolah-olah hidup dalam hedonisme dan semua yang berbau kemewahan, kekayaan, kehebatan seolah-olah itu segala-galanya. Sedih juga ya kalau seperti itu. Tapi kita masih hidup di dunia, ya saya tahu. Tetapi kita harus punya pandangan yang benar terhadap diri kita sendiri, ya. Saya jadi ingat waktu anak-anak masih kecil, saya bawa anak-anak ke sekolah minggu dan waktu itu ada satu opera, gerak dan lagu dan bicara tentang Zakheus, tetapi di situ ada lagu yang bagus sekali. Dunia boleh katakanku tak berarti, gitu ya. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Amin. Kita ini hebat, kita istimewa, kita berharga di mata Tuhan. Mari kita lihat dari Yesaya pasal 43. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Luar biasa Tuhan menghargai kita. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Tuhan Yesus adalah penebus kita. Aku menebus engkau. Amin. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin.
Apalagi dalam hidup ini yang kita cari. Kalau kita ini kepunyaan Tuhan, apalagi yang lebih berharga dari itu? Kadang kita terlalu mengecilkan Tuhan dalam hidup. Kadang merasa, Tuhan gak dengar doa saya. Mana Tuhan katanya janji gini-gini, mana Tuhan ini, mana Tuhan, mana? Padahal Tuhan bilang, aku memanggil engkau dengan namamu. Tuhan hafal setiap pribadi kita, hafal namanya Rida, Natalina, Reverend Yopi, ya, Yuli, Ibu Sri. Saya pikir penduduk dunia ini berapa miliar sekarang, tapi Tuhan tahu satu-satu. Bukankah itu begitu berharga? Privilege. Kalau saya sedang mengajar ke depan mahasiswa, saya suka panggil namanya, ingat mahasiswanya langsung, yes ma'am, senang gitu. Apalagi yang panggil nama kita itu Tuhan ya. Dia mengenalku, memanggil aku dengan namanya. Engkau ini kepunyaanku. Puji Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita ulang lagi ayat keempat, 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Siapa yang mengatakannya? Tuhan, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh manusia. Bumi ini buatan tangannya, air, angin, tanah, darat, laut, semua kekayaan milik Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Oleh karena engkau berharga di mataku. Saudara, saya struggling untuk bisa punya self esteem yang betul. Betul-betul. Dan Tuhan bentuk seperti itu. Karena kita harus jujur dengan diri sendiri. Karena kita suka salah menilai diri kita. Betul? Karena kita suka pakai ukuran-ukuran dari dunia. Atau mungkin orang tua yang dulu mendidik kita salah menginstall values dalam keluarga. Misalnya, dasar kamu mau bodoh, dasar kamu mau goblok, dasar kamu gak bisa apa-apa. Hati-hati. Itu tadi dikatakan how we perceive ourselves, how we values ourselves, mungkin dari lingkungan sekeliling kita yang membentuk kita jadi orang-orang yang tidak punya harga diri, minder. Dan itu penyakit kata saya. Kalau tidak penyakit, bagaimana mungkin ditulis dalam buku counseling tentang inferiority complex. Orang yang selalu merasa dirinya rendah diri, minder. Bukan rendah hati, beda itu namanya. Yang satu mah humble, seperti Tuhan Yesus, humility, humble. Dan Tuhan juga menginginkan supaya kita humble yourself. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Dan saya selalu mengaminkan itu. Amin Tuhan. Kepada siapa kita harus percaya kalau bukan kepada firman Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya. Dan saya mengaminkan itu. Bagaimana kita menilai dan mempersepsikan diri kita. Dan itu berdasarkan pada pendapat atau keyakinan tentang diri kita. Makanya sekarang ada banyak orang terapi-terapi motivator yang banyak sekali kan. Sekarang kata-kata positif, positive vibes, positive thinking, positive words,
positive apalagi motivation, positive encouragement. Karena itu harus menghabiskan, mengikis barangkali ada pendapat atau keyakinan yang negatif tentang diri kita. Yang membuat kita jadi tidak betul menempatkan diri kita sesuai dengan harga kita yang benar. Ya, ada yang bilang, kita mah dari keluarga miskin, jangan gaul sama mereka. Mereka mah orang kaya. Itu aja udah values, udah belief. Jadi seolah-olah kalau begitu ada kasta dalam kehidupan ya. Dan memang dari teori sosial mungkin ada yang seperti itu. Status sosial, strata sosial menentukan kehidupan orang sampai ada orang yang jadi sosialita. Yang gaya-gayaan, tasnya aja berapa miliar misalnya. Saya rasa kita gak usah pusing dengan kehidupan orang seperti itu. Just forget it. Fokus aja sama Tuhan. Karena tidak akan ada kepuasan. Menurut saya, dari apapun yang semuanya itu menurut ukuran-ukuran dunia. Ada orang kekayaannya sekian ini, tapi saya dengar dari menteri, loh katanya di Kemenkeu itu ada dana 300 triliun yang nggak gimana menyelinap di mana. Orang yang kekayaannya cuma sekian M, kalau udah bilang triliun, minder juga kan? Karena kita mah memang nggak akan bisa mempunyai seluruh isi dunia ini. Karena yang pemilik seluruh isi dunia ini adalah hanya Allah, Sang Pencipta kita. Kalau kita cari kekayaan, cari aja ke Tuhan. Ya, saya selalu diingatkan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Firman Tuhan bilang begitu, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan, amin. Bagaimana kita masih bisa bernafas? Coba kita tarik nafas. Praise God. Gratis ya udaranya ya? Harus bayar enggak? Tapi kalau di rumah sakit oksigen tuh harus bayar itu. Kalau kita di sini gratis, masih bisa makan enak. Kalau Pak Denny selalu tanya, enak makan atau makan enak? Enak makan atau makan enak? Enak makan ya. Nasi liwet, sambal terasi, asin peda, lalap sambal, enak? Ya kalau lagi sakit mah udah gak enak. Dikasih satu hidangan resto yang di restoran Hong Kong, gak enak. Pahit ya, gak ada rasanya makanan ini. Oh banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri, amin. Mata yang masih bagus ini masih bisa lihat wajah-wajah ini, amin. Berkat Tuhan loh, kalau mata itu didonorkan berapa harganya? Ginjalnya masih bagus ginjal kita, amin. Loh kalau udah kena cuci darah itu seminggu 2 kali, kali berapa ginjalnya harus dioperasi, transplantasi, berapa bayarnya? Tuhan memberi begitu banyak berkat pada kita. Kadang lupa bersyukur. Kalau saya belajar, thank you so much God. Gak usah berpikir nanti ke depan akan seperti apa, karena Tuhan yang akan memimpin. Gak usah juga menyesali masa lalu, ya memang Tuhan udah bawa saya sampai seperti ini, udahlah Tuhan. Jangan sampai terlalu terfokus ke belakang, terlalu terfokus ke depan, lupa menikmati yang ada di hari ini. Padahal sebetulnya masa depan pun ditentukan dengan hari ini yang kita kerjakan, betul? Kalau hari ini kita malas-malasan, jangan berharap masa depan kita akan berhasil, jangan harap begitu. Karena masa sekarang ini akan jadi masa lampau, masa depan ditentukan dengan sekarang yang kita kerjakan. Jadi kenapa kita tidak mensyukuri ini? Dan ada kunci yang begitu hebat dan Tuhan bilang, engkau berharga di mataku. Aduh luar biasa. Orang mencari perhargaan dari orang lain. Saya mah gak mau biar aja. Berat sih kalau cari penghargaan dari orang mah. Soalnya kalau kita berharap dihargai orang, terus orang gak menghargai kita, sakit hati dong. Jelek, bener gak sih? Saya emang gak mau gitu, gak mau biarin aja. Oh gak dihargai orang, gak apa-apa puji Tuhan. Bu Rida mah gak ada apa-apa. Haleluya, amin. Biar aja gak apa-apa. Dan memang harus dilatih mental kita seperti itu. Kenapa? Manusia mah gak ada yang sempurna. Manusia itu juga sumbernya dosa juga. Malah firman Tuhan bilang apa? Jangan kamu mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah mengandalkan manusia itu. Jangan, tetap harus
mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau saya boleh bersaksi, Yesaya pasal 43 ayat 4 itu betul-betul saya camkan ketika saya bertobat, terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau menghargai aku. Thank you so much. Cukup penghargaan yang dari Tuhan. Itu kalau mulai lagi muncul sindroma keminderan, ingat lagi, Tuhan menghargai saya. Wah, hidup di dunia sekarang kan gak mudah ya. Jelek diomongin, bagus lebih-lebih lagi diomongin. Gak berprestasi diomongin, berprestasi juga gak aman. Kalau udah berprestasi aja dikorek-korek aja kesalahannya. Ya namanya orang sekarang ini, ya udah gak apa-apa. Karena tolak ukur kita bukan ke manusia. Manusia mah susah ya. Gak ada orang yang bisa menyenangkan manusia, no. Fokus hanya kepada Tuhan. Dan ketika saya belajar melangkah dan hidup di dalam Tuhan, ayat ini selalu mengingatkan bahwa Engkau berharga di mataku. Saya rasa, saya berharap semua kita yang beribadah pagi ini, baik di gereja maupun di link Zoom, mari kita sama-sama mengatakan, aku berharga di mata Tuhan. Amin. Aku berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Coba kita pegang sama-sama dada kita dan bilang, aku berharga di mata Tuhan. Coba ganti akunya dengan namanya sendiri. Rida berharga di mata Tuhan. Sekali lagi. Rida berharga di mata Tuhan. Amin. Nanti keluar dari sini ada yang menghina kita. Ada yang memfitnah kita. Ada yang menjelek-jelekan kita. Masih berharga? Masih. Penghargaan Tuhan mah tidak akan pernah lekang oleh waktu. Penghargaan Tuhan mah tidak akan pernah surut. Penghargaan Tuhan mah kekal. Kenapa? Coba kita lihat. Tuhan Yesus mengatakan sendiri, oleh karena Dia telah menebus kita. Amin? Oleh karena Tuhan telah menebus kita. Jadi kalau kita melihat salib, kalau kita sedang merenungkan menjelang hari-hari kematian Tuhan Yesus, kalau kita sedang merenungkan dan berpuasa saat ini dan berdoa, ingatlah bahwa Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Amin? I think this is not only a theory. Ini bukan sekedar teori. Orang boleh no. I trust the word of God. Saya percaya firman Tuhan. Kalau kita tidak percaya firman Tuhan, kita percaya pada siapa? Pada gosip. Pada gosip. Pada hoax. Pada apa yang kita percayai dong kalau kita nggak percaya firman Tuhan? Pada cerita orang. Pada apa? Pengetahuan boleh, yes. Tapi yang satu yang kuat sekali adalah firman Tuhan. Itu kekal dan tidak berubah. Kalau tidak begitu siapa yang bilang? Tuhan sendiri yang bilang. Mari kita hidup berdasarkan firman Allah. Dan kita katakan kita sangat berharga di mata Allah. I don't care what people say. I care what God says about me. Jangan biarkan dunia menentukan harga diri kita. Oke, kalau ditawari uang sekian ratus juta atau sekian miliar, menyangkal Yesus atau pilih duit, silakan aja gak apa-apa. Tapi kita akan berpikir, loh berarti harga diri kita cuma segitu ya? Wow, gimana ya? Sombong amat sih Bu Rida, emangnya gak butuh duit? Butuh duit, butuh. Tapi maksudnya kalau harga diri kita harus ditukar gitu, seberapa mahal coba? Itu makanya pertanyaan saya pertama tuh, seberapa mahal diri kita? Seberapa mahal atau diri kita teh? Semahal apa sih kita teh? Sampai gak mau, sampai dibilang, nih seperti apa sih mahalnya harga diri kita ini? Seberapa mahalnya sih diri kita ini? Masa sih gak mau sih? Masa sih? Jangan biarkan dunia menentukan harga diri kita. Ya oke lah, mau dinilai apapun gak apa-apa. Seberapa mahalnya harga diri kita? Sebetulnya kalau kata harga di bahasa Batak itu mahal ya Pak Kumpal ya. Harga. Jadi kalau harga bahasa Batak udah mahal. Ayarga doi. Mahal kok, itu mahal sekali. Mari kita lihat bahwa kalau kita mau betul-betul tuntas dengan our self-esteem, mari kita lihat Tuhan Yesus. Itu aja. Mengapa? Karena kita ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Dibayarnya pakai apa? Bukan pakai materi, tapi dibayarnya pakai darah Yesus. Yaitu darah yang mahal. Kalau kita buka di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke
19. Boleh kita buka di situ, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Saya membawakan khotbah ini juga untuk mengingatkan kita semua, mengingatkan saya juga bahwa kita ini mahal loh. Ya, semahal apa sih kita ini? Ya, kita akan baca. Saya mau bacakan dari ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu harga kita segitu. Lunas udah dibayar. Gak pakai ngutang-ngutang. Lunas. Seharga darah Yesus. Mangga silahkan. Darah Yesus bisa dibayar enggak? Bisa ditukar enggak? Silahkan, itu mah pertanyaan kepada diri sendiri. Kalau kita sudah begitu dihargai oleh Tuhan dan dibeli oleh darahnya yang mahal itu, maukah kita mengikuti ukuran-ukuran dunia lagi? Dan merasa gak berharga kalau kita gak gini. Merasa gak hebat kalau kita gak gini. Saya rasa itu perenungan bagi kita pagi ini. We have been bought and paid by Christ, so we belong to Him. We belong to God, and Jesus paid for us with His life. The cross proves our values. Jadi kalau kita kapanpun merasa nggak berharga, minder, jelek, nggak kompeten, apa sih? Lihat aja salib. Udah, titik. The cross proves our values. And the price is the blood of Jesus. Karena kita sedang menuju memperingati hari kematian Kristus. And He paid for us with His life. That's the values, eternal. Nggak akan tergantikan oleh apapun. Yes, kita masih hidup di dunia, masih hidup normal di dunia. Yes, of course. Don't forget bahwa kita begitu berharga. Terakhir, we might not be perfect. Kita tidak sempurna. Saya belajar banyak sekarang kalau dikomentarin orang, dikritik orang. It's okay, no problem. Oh, ini kebijakannya gini. That's fine. Oh, ini gini. Gak apa-apa, gak ngerti ya. Gak ngerti, gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa. Emang kita gak sempurna kok. Siapa yang sempurna? Yang sempurna mah hanya Allah dong. Emang kita mau sempurna seperti apa sih? Mau seperti Allah, lah iblis aja mau nyamain seperti Allah makanya dia jatuh kan? Ya, we might not be perfect, kita mungkin nggak sempurna, but we are valuable in God's eyes. Kita tidak sempurna, tapi kita ini berharga di mata Tuhan. Itu penting sekali untuk saya, untuk semua kita. Nggak sempurna, tapi kita berharga di mata Tuhan. Ya kalau nggak berharga, kenapa dia mau mati di kayu salib? That's the price. The cross proves your values. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Perjalanan bersama dengan Engkau Tuhan membuktikan bahwa Tuhan setia dan firman Tuhan selalu tergenapi. Perkataan manusia bisa salah, bisa melenceng, bisa PHP, bisa nggak benar, bisa melebih-lebihkan. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kami sebagai orang percaya, kami mau percaya pada firman-Mu, bukan pada yang lain. Terlalu banyak gosip, terlalu banyak haters, terlalu banyak kabar-kabar aneh, terlalu banyak. Wow, Tuhan capek. Kalau perhatikan kalimat-kalimat itu, lebih enak berlindung hanya di dalam Tuhan. Lebih enak berlindung pada firman Tuhan. Karena ketika kami duduk baca firman, ada penghiburan yang hebat sekali dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Engkau sudah membawa kami
dari kehidupan yang minder, yang rendah diri, yang gak berharga, yang gak bernilai. Tuhan bawa kami dalam kehidupan yang penuh dengan arti, berharga, mulia di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghargai kami sehebat itu, masih perlukah kami penghargaan dari manusia, Tuhan? Tolong kami, sadarkan kami, how we perceive ourselves, how we change our opinion and belief and strongly build up in the Word of God and change negative things about us based on the Word of God. Tolong kami untuk mengubah, Tuhan. Kalau ada hal-hal yang terlalu jelek menilai diri kami, menganggap kami begitu tidak bernilai, tolong kami, Tuhan, untuk kami kembali lagi pada firman. Kembali lagi pada firman, karena itu yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. You paid us with your life. Lalu setelah itu apakah kami menyia-nyiakan ini semua, Tuhan? Tuhan sudah mati bagi kami. Tolong kami untuk menghargai itu. Dan tolong kami untuk menghargai Tuhan dan menghargai diri sendiri. Biasanya ketika kami menghargai Tuhan dan meletakkan hidup kami di bawah kaki-Mu, Tuhan dengan sendirinya, Tuhan mengangkat kami dan memuliakan kami. Terima kasih Bapa untuk renungan pagi ini. We just only think and discuss and read the passage about how valuable we are in the eyes of you, our God, in Jesus Christ. Amen. Shalom.